السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله عز وجل في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله، إخواني والأخوات في الدين. Pertemuan ini kita membahas kitab syarah dari Umdatul Ahkam, hadis-hadis yang diambil dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang hadisnya dipilih oleh penulis yang berbicara tentang hukum fikih, berbicara tentang permasalahan-permasalahan fikih. Penulisnya adalah Al-Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Muqdisi rahimahullahu ta'ala. Kemudian kitab ini disyarah oleh Abdullah bin Abdurrahman bin Saleh Al-Bassam. Kita sudah mengambil hadis yang pertama, ya. Hadis yang pertama berbicara tentang niat. Berbicara tentang niat, penulis memasukkan di dalam bab taharah, karena kita masih berada di dalam pembahasan bab taharah. Hadis kedua sudah belum? Berarti malam ini kita membahas hadis kedua. Al-haditsu tsani, hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini kunyah. Terkadang kita hanya mengenal nama Abu Hurairah. Nama aslinya, walaupun terjadi khilaf di kalangan para ulama, nama asli Abu Hurairah. Namun yang paling rajih, termasuk juga dikatakan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, bahwa nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar, itu nama aslinya, Ad-Dusi.
Qala, telah berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang beliau masuk Islam pada perang Khaybar di tahun ke-7. Dia terus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga banyak riwayat yang diketahui oleh Abu Hurairah dan tidak diketahui oleh sahabat lainnya. Abu Hurairah karena seringnya kena terus-menerus bersama Rasul, sehingga riwayatnya banyak dia ambil dari hadis dari Rasul, dia hafal sehingga lebih banyak daripada sahabat-sahabat lainnya. Kata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdath hatta yatawadda. Tidak diterima, la yaqbalullah, Allah tidak menerima. La di sini adalah linnafi, menafikan, mentidakkan, mentiadakan. Jadi la yaqbalullah, Allah tidak menerima. Karena ada juga lam, la yang untuk sempurna, ditakmil, untuk kesempurnaan. Contoh, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhihi. Tidak sempurna iman salah satu di antara kalian. Jadi bukanlah di sini la tidak ada imannya, tidak. Kalau tidak ada iman berarti kafir. Tidak ada iman orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak ada iman berarti kafir. Maka la di sini tidak sempurna iman. Tidak sempurna iman. Dan alhamdulillah yang luar biasanya para ulama, terkadang model kalimat seperti ini dijelaskan oleh pensyarah. La ini la apa dia? Kita tinggal baca saja, sehingga kita tahu, oh ini la-nya la linnahi, untuk larangan. Oh ini la tujuannya untuk linnafi, untuk mentiadakan. Oh la ini untuk tidak sempurna. Itu sudah dijelaskan. Seperti di dalam penjelasan kita atau dalam pembahasan kita, Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menjelaskannya. La yaqbalullahu, tidak Allah terima, tidak. La di sini apa? Bisighatin nafi, dengan sighah menafikan. Berarti tidak diterima.
wa huwa ablagh minan nahi. Jadi kalau tidak itu lebih daripada larangan. Lebih dari larangan. Jadi Allah tidak menerima salata ahadikum, salat salah seorang di antara kalian, idza ahdath, jika dia salat dalam keadaan ahdath, berhadas. Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdath, apabila dia salat dalam keadaan ahdath, yaitu berhadas. Hatta yatawadda, hatta yatawadda yakni hatta yatatahhar, sampai dia bersuci, sampai dia bersuci. Tidak diterima oleh Allah salat salah seorang di antara kalian yang salatnya tidak dalam keadaan suci. Kalau dia tidak dalam keadaan suci, berarti dalam keadaan berhadas. Hadas itu terjadi, ay ahdas di sini, ay hasala minhul hadas. Dia kapan terjadinya dia sedang berhadas? Kapan dia sedang berhadas? Kondisi dia sedang berhadas. Wa huwal kharij min ahadis sabilain atau ghairihi min nawaqidil wudu. Keluarnya dari salah satu dua jalan. Keluarnya dari salah satu dua jalan, baik itu dubur maupun qubul. Dari dua jalan itu, dubur dan qubul. Tahu Pak dubur qubul itu? Hah? Tahu? Jadi kalau bahasa fikihnya memang agak-agak agak apa dia? Makanya harus ditanya dulu. Qubul, dubur dan qubul tahu Pak? Ya. Dubur yang keluar dari belakang, itu dubur. Jadi apa yang keluar dari belakang berarti kita sedang berhadas. Qubul keluar dari depan. Hadas itu ada hadas besar. Kondisi seseorang ada dua, bisa berhadas besar dan berhadas kecil. Kapan dia sedang berhadas besar? Jika diantaranya seperti janabah, jima', ketika dia suami istri jima', kemudian selesai, berarti dia sedang berhadas besar atau kecil? Besar.
Kenapa dia dikatakan sedang berhadas? Karena tidak dalam keadaan suci. Jadi karena dia tidak sedang dalam keadaan suci, makanya dia dikatakan berhadas, sedang berhadas. Apalagi dia setelah melakukan hubungan jima', berarti dia sedang berhadas besar. Menghilangkan hadas besar tidak cukup dengan wudu, tidak sah. Dia harus mandi janabah. Kenapa kita sampaikan hadas besar dan hadas kecil? Karena untuk menghilangkannya tidak sama. Makanya jangan sampai menghukumi sama cara mensucikannya, hadas besar dengan hadas kecil, tidak sama. Begitu dia selesai jima, tiba-tiba masuk subuh, dia wudu saja, dia enggak mandi. Sah wudu salatnya? Tidak sah salatnya. Kenapa dia tidak sah? Karena dia sedang hadas besar dan tidak sah kalau hanya dihilangkan, disucikan dengan wudu, tidak sah. Dia harus dengan mandi. Tapi kalau dia sedang tidak berhadas besar, berarti hadas kecil, cukup mensucikan dirinya dengan berwudu. Cukup dia dengan wudu, tidak mesti harus mandi. Paham ini, kawan? Buang angin, hadas kecil atau hadas besar? Kecil. Buang air besar, buang air kecil. Begitu dibuang air besar, selesai, enggak mesti dia harus mandi, cukup dia berwudu. Kemudian ibu-ibu yang selesai dari masa haid, sedang berhaid, ibu-ibu seorang wanita yang haid itu hadas besar atau kecil? Besar. Begitu dia selesai, tidak boleh hanya dengan wudu saja, tidak boleh. Dia harus mandi. Begitu juga nifas. Dia harus mandi. Apalagi tidak mandi. Kadang ada suami itu udah nggak tahan, mau mandi dulu mas, jangan nggak mandi lagi, nggak boleh, karena dia belum bersuci, Faham ini kan? Ini murojaah kayaknya, ulang pelajaran dasar. Baik. Ahibati fillah, ini menunjukkan bahwa bersuci adalah salah satu syarat sah salat. Bersuci adalah salah satu syarat sah di dalam salat. Salat, tawaf. Maksud dari tidak diterima artinya tidak sah.
Maksud dari tidak diterima adalah tidak sah. Kalau tidak sah, dapat pahala atau tidak? Tidak dapat pahala, tidak dapat balasan. Kalau dia sengaja salat dalam keadaan dia sedang berhadas, baik itu hadas besar maupun hadas kecil, sengaja dia salat dalam keadaan tidak bersuci, maka termasuk dosa besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan dia telah murtad. Kenapa? Karena seolah-olah dia mencela, mengejek salah satu syariat Allah. Mengejek syariat Allah, walaupun satu syariat, bisa seseorang itu kufur besar. Kufur besar artinya keluar dari agama Islam secara hukum. Kecuali dia, ingatan dia, kayaknya nggak batal wudu saya. Lalu dia sholat, padahal sudah batal. Dia ingat, dia seingat dia masih dalam keadaan suci, lalu dia sholat. Ini disengaja tidak? Tidak disengaja. Tidak disengaja. Ada nggak kejadian seperti itu, Pak? Dia pikir dia kira dia masih berwudu, dia sholat. Begitu dia santai-santai, tiba-tiba teringat dia. Oh iya, tadi anak kan dari kamar mandi. Anak kan dari kamar mandi tadi. Baru dia ingat sholat isya, ingatnya jam 10 malam. Mau tidur. Di review, anak sholat isya atau belum? Itu tidak disengaja. Tidak disengaja. Bagaimana dengan sholatnya? Sah atau tidak? Wajib diulangnya atau tidak? Diulang. Karena dia sedang sholat tidak dalam keadaan bersuci, maka berlaku hadis ini. Tidak diterima orang sholat tidak bersuci sampai dia bersuci. Bersuci dengan cara berwudu ma'al qudrah, kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, ketidakmampuan di sini ada rincian. Pertama, ketidakmampuannya karena sakit, sehingga dia tidak mampu untuk berwudu. Ketidakmampuan juga karena tidak ada air. Karena tidak ada air. Kondisi tidak mampu berwudu, baik itu karena sakit atau karena tidak ada air, atau karena sedang safar pun karena tidak ada air ya. Karena tidak ada air, maka dia bersuci dengan tayammum. Dia bersuci dengan tayammum.
termasuk juga hadas besar, karena tidak ada air maka dia tayamum. Atau karena dia sakit maka dia tayamum. Tayamum pun tak bisa. Berwudu dengan air enggak bisa. Tayamum tidak bisa. Terus bagaimana? Tetap dia solat sesuai dengan kondisi dia. Sekalipun dia solat tanpa tidak berwudu. Ustaz, bagaimana dengan solatnya? Apakah berlaku dengan hadis ini? Dia sudah uzur, maka solatnya tetap sah. Walaupun dia sedang solat tidak berwudu. Kenapa dia tidak berwudu, tidak bertayamum? Karena dia benar-benar tidak mampu itu semua. Maka fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Seperti misalnya orang yang lumpuh total, bisa nggak berwudu sendiri? Nggak bisa. Tayamum nggak bisa. Kalau bisa diwudukan, diwudukan. Kalau ada orang lain mewudukannya, bagus. Atau ada orang lain mentayamumkannya, bagus. Ini tidak ada. Wudu sendiri nggak bisa, tayamum juga nggak bisa. Orang lain pun mewudukannya, mentayamumkannya juga tidak bisa. Maka solatlah dia sesuai dengan kondisi dia. Sekalipun dia solat tidak dalam keadaan bersuci. Apakah berlaku hadis ini sama dia? Kita katakan tidak, karena dia ada uzur, darurah. Faham ini kawan? Jangan dipaksa. Baik. Ma yu'khadhu minal hadis, ada beberapa faidah yang diambil dari hadis yang singkat ini. Ini hadisnya singkat sekali, tapi masya Allah sudah berapa menit kita? Hah? 20? Hampir mau azan, hampir mau isya. Itu pun masih ringkasan di dalam penjelasannya. Baik. Yang pertama, bahwa di dalam hadis ini disebutkan tidak diterima salat orang yang berhadas sampai dia bersuci dari hadas itu, baik itu hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, faidah dari hadis ini adalah annal hadas naqidun lil wudu, bahwasanya hadas itu adalah salah satu pembatal wudu. Wa mubtilun lis salah, dan termasuk pembatal solat. Jadi hadas itu membatalkan wudu dan membatalkan solat. Allahu Akbar sedang solat, tiba-tiba keluar apa? Suara. Keluar suara, angin. Batal nggak solatnya?
batal sholat. Ustaz, tanggung ini Ustaz. Sedikit, cuma 1 rakaat lagi, nggak boleh, batal sholat. Bagaimana dengan menahan? Dia tidak mau sholatnya batal, ditahannya. Mau keluar angin, atau mau buang air besar, atau buang air kecil, dia tahan di dalam sholat itu. Menahan di dalam sholat itu kan ada macam-macamnya. Kalau sampai dia menahan membuat dia tidak khusyuk, tidak konsentrasi, maka dikatakan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Ibn Taimiyah, tidak sah sholatnya kalau dia paksakan. Harusnya dia batalkan sholatnya sekalipun sedang berjamaah. Dia batalkan sholatnya, dia tunaikan hajatnya, kemudian wudu, kembali dia sholat. Ini yang harusnya. Tapi kalau dia paksa menahan sampai dia membuat tidak khusyuk di dalam sholatnya, ini sudah sampai membatalkan sholat, merusak sholat. Tapi kalau dia masih bisa konsentrasi, ya Pak, masih bisa konsentrasi, masih bisa tidak sampai menggeliat gitu, masih bisa dia biasa saja, Allahu a'lam, insyaallah tidak masalah, insyaallah tidak masalah. Jadi hadas itu naqidul lil wudu, salah satu pembatal wudu. Wa mubtilul lil salah, kemudian salah satu pembatal salat. Jadi batal salatnya. In kana fiha, sekalipun di dalam salat. Sekalipun di dalam salat. Kemudian faidah yang ketiga, al-muradu bi'adamil qabul huna, maksud tidak diterima di sini adalah adamu sihhatis shalah wa adamu ijzaiha, tidak sah salatnya dan tidak diterima, tidak mendapatkan pahala dari sholat itu. Itu maksudnya. Tidak sah sholatnya. Ana pernah mendengar langsung cerita orang-orang yang mantan dukun. Ini sebagai terkadang alasan umat Islam, kaum muslimin. Ustaz, dia kan sholat ke masjid. Beliau yang mantan itu mengatakan, kami itu ke masjid Ustaz, sholat, tak pernah berwudu. Sengaja. Karena tujuan kami sholat itu bukan untuk apa, tidak, untuk menipu umat Islam. Jadi ini dosa besar, bahkan bisa menjadi kufur besar. Baik. Kemudian yang terakhir dari faidah hadis ini adalah al-haditsu yadullu ala anna at-taharah syartun li sihhatis shalah. Hadis ini menunjukkan bahwa bersuci itu adalah salah satu syarat sahnya di dalam salat.
Jadi ada beberapa syarat sah salat. Pertama suci. Suci kita, badan, suci tempat. Suci tempat. Tempat salat. Kalau bernajis tempat salat, sah atau tidak? Tidak sah. Kemudian termasuk juga syarat di dalam salat, syarat sah di dalam salat adalah menutup aurah. Sitrul aurah. Menutup aurat. Menutup aurat. Itu syarat sah. Jadi kalau solat dia terbuka auratnya tidak sah, kecuali memang betul-betul darurah. Memang betul-betul darurah. Tidak ada lagi untuk menutupnya aurat itu. Darurah. Kemudian apa lagi syarat sah salat? Bidukhulil waqti, masuk waktu. Jadi kalau ada orang salat zuhur belum masuk waktu, sah atau tidak? Tidak sah. Dia harus ulangi lagi. Terkadang ini sudah tua, orang-orang tua kita salat dia. Begitu kita sholat zuhur, kita bilang, "Ma, nek, sholat zuhur udah tadi." Kapan? Kita baru bangun, baru pulang dari masjid. Udah tadi. Kapan? 1 jam yang lalu. Tengoklah jam 1 jam lalu. Berarti jam 11 dia sholat zuhur. Maka tidak sah. Harus diulang. Kita sampaikan. Kemudian istiqbalul qiblah, menghadap qiblat. Itu syarat sah di dalam salat. Baik. Masuk waktu Isya. InsyaAllah setelah Isya nanti kita masuk ke hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga yang sangat pendek tapi insyaAllah sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Yang terkadang ini kita masih terkadang dilupakan hukum ini. Baik. Subhanallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wal akhwati fi din, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis yang ketiga dari kitab Umdatul Ahkam. Al-haditsu tsalits, hadis yang ketiga. An Abdullah bin Amr bin Al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu وعائشة رضي الله عنهم قالوا. Hadis ini diriwayatkan oleh 3 orang. Yang pertama dan kedua adalah sahabat Nabi. Yang ketiga adalah salah seorang istri Nabi. Abdullah bin Amr
bin Al-As, ini adalah sahabat Nabi. Wa Abu Hurairah, kemudian yang kedua Abu Hurairah, yang ketiga Aisyah radhiyallahu anhum ajma'in. Qalu, mereka mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailun lil a'qabi minan nar. Wailun al-azab wal halak, siksaan dan kebinasaan. Wail itu artinya al-azab, azab, siksaan, wal halak, kebinasaan dan kehancuran. Ini arti wail. Kemudian arti wail juga adalah salah satu nama lembah di dalam api neraka. Namanya neraka wail. Ada berapa arti wail? Arti wail berapa tadi? 3 ya. Yang pertama al-azab, siksaan. Yang kedua al-halak, kebinasaan dan kehancuran. Yang ketiga, salah satu nama lembah di neraka, namanya neraka wail. Lil a'qab, lil a'qab, lam di sini wa alif lam lil a'qab. Al a'qab, alif lam di sini adalah lil ahdi, sebagai ancaman, sebagai ancaman. Wailun li, kebinasaan, kehancuran bagi. Al-a'qab, al-a'qab, al di situ ada alif lam, itu adalah lil ahdi, sebagai ancaman. Bagi siapa? A'qab. A'qab adalah jamak dari aqib. A'qab adalah jamak dari aqib. Wa huwa muakhirul qadam. Aqib itu artinya bagian akhir dari kaki. Apa bagian akhir dari kaki? Tumit. Bagian akhir dari kaki, tumit. Bagian akhir dari kaki. Minan nar, dari neraka. Minan nar, dari neraka. Apa maksud hadis ini?
Ini hadis ancaman bagi orang yang berwudu dan di antara anggota wudu tersebut ada bagiannya yang tidak terbasuh, yang tidak terkena air. Kenapa disebutkan di dalam hadis ini bagian dari tumit? Karena banyak orang yang secara banyaknya orang yang tidak terkena itu adalah bagian dari tumit. Dan menunjukkan hadis ini bukan hanya tumit saja, maka berlaku dari seluruh bagian dari yang harus dibasuh. Jika tidak terkena, walaupun di bagian di dalam jari-jari, jari kaki atau jari tangan, kalau tidak terkena air, maka sama dihukumi dengan tumit, sehingga bagi dia adalah api neraka, bagi dia adalah kebinasaan dan kehancuran. Jika dia ketika berwudu ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air. Paham ini, ikhwan? Jadi ini sangat sangat bahaya sekali. Makanya disebutkan di sini di ma yu'khadhu minal hadis, ma yu'khadhu minal hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah wujubul i'tina bi a'dha'il wudu. Benar-benar wajib bagi kita menjaga, berhati-hati ketika membasuh bagian dari anggota wudu. Jangan sampai tidak ada yang terkena. Karena konsekuensi orang yang tidak terkena, walaupun bahkan disebutkan dalam hadis lain, walaupun sebesar dirham, sebesar dirham, walaupun sebesar dirham, bagian dari anggota wudu tidak terkena air, maka berlaku hadis ini bagi dia ancaman neraka, ancaman neraka. Yang kedua, salatnya juga tidak sah. Kenapa salatnya tidak sah? Karena wudunya juga tidak sah. Dari mana kita memahami orang yang tidak ada bagian anggota wudu yang tidak siram oleh air, yang dihukumi tidak sah wudunya? Dari mana kita memahami? Dari ancaman ini. Menunjukkan wajib harus membasuh anggota wudu secara keseluruhannya. Jika tidak terkena walaupun sebesar dirham, walaupun bagian tumit, walaupun bagian dalam jemari kaki atau tangan, maka itu bisa menyebabkan tidak sah wudunya. Karena ada ancaman, adanya ancaman, maka wajib. Ada sebuah aplikasi, ana baru cari tadi, habis sholat, berzikir tadi, cari. Nah, ini juga termasuk aplikasi yang gunanya takhrijul hadis.
kita ingin tahu hadis itu, kita ketik kalimat satu kalimat, keluar semuanya. Riwayatnya ini, riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini, riwayat ini. Karena kita lihat juga, ketika kita lihat, memang riwayat itu 50-an pun banyak sekali, dan memang berputar di antara 3 sahabat ini, Abdullah bin Amr bin As, kemudian Abu Hurairah, kemudian Aisyah. Walaupun ada yang riwayat Ibu Bukhari, Muslim, ya, rata-rata hadis riwayat Bukhari, Muslim. Nah, semua hadis Bukhari, Muslim. Walaupun kalimat-kalimatnya model teksnya berbeda-beda. Di antara model yang Abu Hurairah cerita, ketika manusia berwudu, maka Abu Hurairah mengatakan, nah, Abdullah bin Amr bin As bercerita, aku mendengar Abu Hurairah mengatakan, berkata, dan Abu Hurairah itu sedang melewati para sahabat-sahabat yang sedang berwudu. Wa kana sami'tu Aba Hurairah wa kana yamurru bina wan nasu yatawaddauna. Aku mendengar langsung dari Abu Hurairah, kata Abdullah bin Amr bin As, yang kami sedang berwudu dan dia melewati manusia. Apa kata Abu Hurairah? Qala isbighul wudu, sempurnakan kalianlah wudu kalian, baguskanlah wudu kalian. Fa inna Abul Qasim, siapa Abu Qasim? Rasulullah. Kunyah Rasulullah itu adalah Abu Qasim. Fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah SAW bersabda, wailun lil aqabi minan nar, hati-hati kalian di dalam berwudu, sempurnakan wudu kalian, perbagus wudu kalian. Abu Hurairah mengingatkan itu di tengah-tengah para sahabat sedang berwudu untuk mengingatkan hadis ini. Kena rentan tuh, sangat rentan sekali. Ada bagian anggota wudu yang tidak kena air. Apalagi memang model siramnya balik-balik kaki saja. Tuh, kiri kanan tuh udah. Kalau tidak berhati-hati sampai, makanya disunahkan menyela-nyela di bagian dari jemari, baik itu tangan maupun kaki, disunahkan untuk supaya dapat air tersiram di sana. Karena itu bagian dari rentan. Kalau siram begini aja, apalagi dirapatkan tangan kakinya itu. Bahkan disebutkan di dalam hadis lain, ini puluhan. Anak buka terbaca saja sampai 50-an lebih. Itu juga saya scroll lagi, masih ada lagi.
Bahkan termasuk diingatkan oleh Nabi SAW adalah bagian dari perut, telapak kaki. Bagian dari telapak kaki itu harus benar-benar dibasuh. Kalau bagian dari atasnya mungkinlah banyak orang yang lebih menjaga. Bagian dari bawahnya, apalagi model gini disiram kayak gini, enggak lagi dibalik ya kak. Kenapa? Ancamannya neraka. Ustaz, kok dahsyat sekali cuman gitu aja ya neraka Ustaz. Masa cuman gitu aja neraka Ustaz? Kan ada gitu Pak. Ana langsung dengar itu. Ini mohon maaf nih bagian orang-orang yang pakaiannya di bawah mata kaki, yang Rasulullah mengancam neraka. Lalu dia mengatakan, masa cuma gara itu aja neraka Ustaz? Di mana kasih sayang Allah Ustaz? Kita rajin sholat apa? Masa cuma di kaki segitu aja pakaian kita berjalan hanya sedikit neraka Ustaz? Ya Allah, dahsyat kali Ustaz. Allah itu ya. Jangankan bagian itu, ini bagian tidak terapa namanya, terbasuh saja pun sudah neraka. Jadi terkadang kita ini pengajian orang itu sedikit neraka, sedikit neraka, sedikit neraka. Supaya kita benar-benar berhati-hati. Nabi SAW ketika khutbah di atas mimbar, yang diingatkan itu surga, neraka, akhirat, dunia, nggak ada yang lain. Sampai Nabi itu memerah wajahnya. Disebutkan oleh sahabat, saya melihat itu mimbar untuk hampir runtuh. Karena saking kan kuatnya Nabi mengingatkan neraka, neraka, neraka. Supaya kita lebih hati-hati. Kadang tidak diingatkan pun kita masih, kadang diingatkan pun kita masih lupa. Seorang ulama salaf mengatakan, saya ingin membangun sebuah menara di setiap desa. Membangun sebuah menara di setiap desa, menara tinggi di setiap desa. Lalu saya tunjuk setiap menara itu ada orang yang berdiri di situ setiap hari, setiap jam mengingatkan neraka wahai manusia, neraka wahai manusia, neraka. Saking seperti itu. Jadi ini subhanallah mengingatkan, jangan kita anggap masa sepele bagian itu saja Ustaz, udah neraka. Bukan itu. Makanya di situ disebutkan di dalam, dijelaskan oleh penulis, wujubul i'tina bi a'dha'il wudu. Dengan adanya hadis ancaman ini, maka kita benar-benar menjaga anggota wudu dan membasuh secara keseluruhannya. Itu bagian dari kesempurnaan wudu. Dan Nabi memerintahkan untuk menyempurnakan wudu. Faham ini kawan? Jadi di dalam betul-betul berhati-hati. Anggota-anggota wudu yang disebutkan, yang dijelaskan oleh Allah, yang disebutkan oleh agama kita, oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Tangan itu mana batasnya, kaki itu mana batasnya, wajah itu mana batasnya, disebutkan, itu sudah dijelaskan. Maka benar-benar basuh sampai di mana batasnya, jangan sampai tidak terkena.
Jangan sampai tidak terkena dari batasan yang sudah disebutkan. Termasuk bagian ke dalam buku. Makanya kalau insya Allah kalau kita basuh, makanya di dalam kalau kita basuh secara apa, insya Allah kena di dalam. Insya Allah masuk terkena. Makanya memang disunnahkan kita memotong kuku. Sunahkan kita memotong kuku. Apalagi kalau seandainya kita balik dalam membasuhnya, sehingga kita dibalik dalam membasuhnya terkena. Ya, paham ini? Baik. Makanya juga disebutkan bahwa di penulis menyebutkan bahwa ini adalah agar berhati-hati bagi orang-orang yang tahawun, minat tahawun bi amri wudu, orang yang sangat menyepelekan wudu, orang yang sangat menyepelekan wudu, sepele dia berwudu itu, nggak berhati-hati, nggak berusaha untuk menyempurnakan. Baik. Nanti insyaallah ada nanti masuk bab kita cara kaifiyatul wudu, bagaimana cara berwudunya Nabi. Itu masuk nanti bab, insyaallah. Baik, Anda rasa sampai sini? Insyaallah nanti pada pertemuan kapan Allah kita dipertemukan kembali untuk membahas kitab ini, kita masuk kepada hadis yang keempat. Al-hadits ar-rabi', hadis yang keempat. Kalau ingin lebih enak dalam belajar seperti ini, misalnya ada buku-buku yang seperti ini dia, Umdatul Ahkam, ada terjemahannya. Ketika kita kajian seperti ini kita bawa, di sini juga ada hadisnya, ada terjemahannya, lalu kita nyambung dia. Ada buku hadis-hadisnya, lebih apa namanya, lebih enak dia belajarnya, lebih enak. Baik, ada pertanyaan? Tolong. Masalah tidur. Antum tidur bagaimana kondisinya setelah zuhur tadi? Tidurnya itu kondisi duduk atau berbaring? Kalau berbaring wajib ulangi wudu, kecuali kalau kondisi duduk. Kalau dia kondisi duduk, fihi tafsil, ada rinciannya. Habis zuhur nih, saking capek nih tertidur. Kapan dia bangun? Allahu Akbar, azan asar. Azan asar sudah. Tapi dia masih kondisi terduduk. Kalau dia tidurnya, sebagian ulama mengatakan tidurnya itu duduk,
walaupun hilang dunia ini pikirannya. Berarti nyenyak nggak itu? Nyenyak, hilang doang. Namun dia kondisi duduk. Maka sebagian ulama mengatakan tidak batal wudunya. Tidak batal wudunya. Kenapa? Karena dubur yang rentan keluar angin itu masih tertutup. Masih tertutup. Tapi kalau sudah berbaring kan terbuka, maka rentan keluar angin. Sebagian mengatakan batal. Walaupun sedang duduk, tapi kalau sudah hilang dunia berarti batal. Batal wudu. Maka insyaallah yang untuk lebih hati-hati berwudu. Berwudu kembali. Terjadi pembicaraan di kalangan para ulama. Wudu salat zuhur. Wudu salat zuhur sampai dengan salat asar dan maghrib dengan bermodalkan wudu zuhur, boleh atau tidak? Boleh. Kalau tidak batal ya. Kalau tidak batal boleh. Dari zuhur dia berwudu, asar, maghrib, isya tetap satu wudu itu. Bisa nggak itu, Pak? Kayak di Madinah, di Makkah itu kan. Kalau sudah wudu, mak batal nih, turun lagi. Ini tempat pasti penuh lagi itu. Enggak udah habis tempat lagi itu. Kalau pakai apa tuh ya? Semprot. Jadi kalau berbicara dengan boleh. Zuhur, asar, maghrib, isya dengan bermodalkan wudu zuhur. Namun tidak batal. Namun terjadi perbicaraan para ulama dan ini disampaikan oleh Syekh Fauzan adalah lebih bagusnya mentajdidul wudu. Tajdidul wudu, memperbaharui wudu. Lebih bagusnya itu adalah setiap walaupun zuhur kita wudu, kemudian masuk asar kembali kita berwudu. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk mengembalikan semangat di dalam sholat asar itu. Karena beda kalau dengan wudu sholat zuhur dengan asar, maghrib, isya beda. Tapi ketika kita wudu kembali, itu kembali semangatnya kembali. Jadi berbicara tentang kalau dia sholat, kalau dia tidur berbaring, sudah batal. Sepakat para ulama. Kecuali tidurnya tidur tak sampai hilang dunia ini, masih didengarnya, itu belum sampai membatalkan wudu. Ya, belum sampai membatalkan wudu. Tapi kalau berduduk terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Apalagi kalau misalnya khutbah Jumat kan Pak, begitu innal hamdalillah dia sudah sampai ngoro, apalagi ngences, apalagi sudah gini ada mau tumbang gini. Apakah berwudu lagi dia? Nah, kalau masih posisi berduduk, sebagian ulama mengatakan tidak batal. Tapi untuk berhati-hati kita lebih bagus wudu kembali. Paham ya? Tapi kalau dia berdiri berbaring sudah batal. Allah alam bisawab. Ini saja ikhwan wal akhwati fid din. Tadi kami berbicara bersama Ustaz Azrai dan juga Ustaz Abdul Aziz. Insyaallah ada tabligh akbar di Pondok Zunnurain. Tahu Pak pondok ini mana? Tempat yang pondok baru yang belum apa itu? Yang belum ada
yang barulah, baru dibuat, yang belum ada anak-anak santrinya. Akan ada tabligh akbar di Selasa malam Rabu. Jadi bagaimana ini Pak Herman? Pengajian kita Selasa malam Rabu di Masjid Muhajirin. Apakah kita undur di Senin malam Selasa, dimajukan Senin malam Selasa, apakah masjid ini atau di Muhajirin, atau kalau anda rasa tadi Ustadz Azuri minta tolong sama kita, kalau ada jadwal di malam itu terjadi tabrakan, alangkah bagusnya Ustadz kita apa ke sana biar lebih ramai untuk tabligh akbarnya. Senin malam Selasa. Berarti kajian di Al-Muhajirin kita buat Senin malam Selasa, Selasa malam Rabu tabligh akbar di Pondok Zon Nurain, yang mengisinya salah seorang syekh doktor yang dosen di IMSA. Yang dosen di IMSA, dan dia adalah Yaman, alumni Yaman. Kemudian di sini tetap Rabu malam Kamis. Masya Allah, Rabu malam Kamis 3 malam Pak di sini ya. Harus 2 malam jadi 3 malam ya. Baik. Ini saja. Jadi nanti insya Allah kita ada ya. Ini minggu depan. Selasa malam Rabu minggu depan. Pekan depan, Jumat depan. Enggak minggu depan ya, Jumat depan ya. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.